Iya, waktumu 15 menit kita di sini ya, nggak apa-apa karena Jangan gemeteran dong. enggak saya nggak gemetaran. Iya. Apa nih? Sana. Kenapa, Nandar? Iya. Sehat kabarmu? Puji Tuhan luar biasa. Bagaimana kabarmu juga, Nandar? Baik. Kabarku sehat juga. Alhamdulillah. Baruk Hashem, baruk ata Adonai Eloheinu, melek haolam. Hi Adonai Eloheinuhu Elohai ha Elohim. Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Ishak, Elohe Yakub, Elohe Moshe, Elohe Aaron, Iya, Elohe. nggak usah narasinya panjang-panjang. Is- Nggak nggak ada Aduh, ininya juga, nggak ada maknanya bagimu. belum apa-apa sudah gemeteran adekku, kakakku. Idih, Baik, mau bahas apa nih? iya yang kemarin saya akan luruskan ya tuduhanmu Oke, bahwa Tuhan baik. Yesus itu ciptaan. Cep cep cep. Kakak Mikana, kalau ketemu aku jangan gemeter dong. Aku doain dulu ya, Kakak Mikana. Enggak, jangan, jangan, jangan. Kalau kamu doain, saya turunin kamu. Ya udah. Doamu nggak mempan sama saya. Tuhan Yesus Waduh, selalu takut melindungi dia. saya, memberkati saya. Nggak usah kamu doain. Baik, baik, baik. Siap. Aku narasi dulu ya, Kak. Nggak perlu pakai narasi. Loh, Saya nanti mau meluruskan yang kemarin. baik. Saya bernarasi baru Kakak meluruskan ya. Gimana? Nggak perlu pakai narasi, Nandar. Saya hanya meluruskan Terus yang kemarin kita itu. Karena dibilang terus kita orang-orang, semacam ini. gimana saya mau percaya orang kamu kabur, katanya. Saya bukan Iya, kabur. baik, Jadi saya akan baik. jelasin ya Kita dua di arah ya. Wahyu 3 ayat 16, Baik. ayat 14. Dua arah gimana? Kalau dua arah kan berarti saya bertanya tentang kitabmu. Ya, maksudnya kita saling tanggap menanggapi, jangan nanti Mikana menjelaskan, habis itu turun, kan nggak apple to apple, nggak inilah, nggak kooperatif. Gimana? Iya kan, begini kan saudara itu memframing atau memplesetkan Iya, firman Tuhan bahwa di Wahyu 3 ayat 14 di situ Tuhan Yesus kamu bilang ciptaan. loh, bukan saya Tapi yang bilang, tidak bukan ayat saya yang bilang. itu. Oke, tadi kamu bilang tidak ada sumber. Nih, Nah, ini aku oke. bacain nih. Ini HP baru nih, aku bacain ya. Perhatikan ini, Mi. Saya Dan ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Ini loh terjemahannya sangat jelas, permulaan dari ciptaan Allah. Kemudian Kakak Mikana, kalau kita baca di dalam bahasa Yunaninya, kaito angelo tes eklesias laodikion grapson tade legei ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arke awal tes ketisios tauteo, awal dari ciptaan Allah. Jadi Yesus itu adalah awal, dan itu Kak Mikana berkorelasi dengan apa? Dengan Amsal. Dengan Amsal mana ya? Sebentar, nggak kelihatan saya ya. Nih Kak Mikana, perhatikan Kak. Amsal 8 ayat kedua-dua Kak. Coba perhatikan Kak, kami karena sebentar agak ngeblur. Aduh, kok ngeblur ya? Sebentar. Nah, perhatikan Kak Mikana. Ini adalah ayat yang berbicara tentang Yesus. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaannya, sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Kak Mikana coba lihat, di sini ada tanda bintang, ini terintegrasi ke ayat mana? Nah, ternyata ke Wahyu 3:14. Jadi Yesus itu adalah ciptaan Allah. Kalau Yesus adalah oke. ciptaan Allah, kenapa Kak Mikana menyembah ciptaan? Jawab. Baik ya, saya akan luruskan Baik. framing atau standar ganda dari saudara kita Nandar ini. Kita harus berdasarkan teks asli ya. Saya akan tunjukkan teman-teman teks aslinya ya. Oke, ntar dulu sabar. Gimana ini? Mikana. Oh, kamera belakang gimana caranya nih? Ntar dulu ya, sabar. Dia aku tunjukin, Karena aku bantu. biasa, karena biasanya kan itu apa Aku namanya? bantu.
Mau Ya, aku gimana bantu? cara kamera belakangnya? Enggak, maksudnya aku bantu nih original teksnya. Katanya butuh original teks. Bentar dulu sabar ya. Mana nih? Duh, mana kamera Baru belakang? kasih. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam tengkingkalah roh penyesat. Mana dia? Udah bacain aja gimana. Mau dibantu nih sama aku. Mau dibantu sama aku. Makanya relax. Tahan napas. Keluarkan. Berdoa sama Tuhan biar Kak Mikana dijamah Tuhan. Ditangkap Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam Kamu itu kebenaran kebanyakan iman dan ngomong nandar tong kosong nyaring bunyinya ya. ya. Udah dibalikkan kameranya. Coba dibalikkan kameranya. Nah, Kak, tadi kan ini nih Kak, gimana caranya ya? Tadi kan ada balik video, nah balik kamera di atasnya itu. Ini. Coba balik akhiri sekarang. Bukan akhiri. Gimana ya? Aku tadi Kakak coba balik video itu di mana ya caranya? Tar. Nah, balik video bukan itu. Balik kamera. Walah. Nah. Nah, gitu. Haleluya. Nah. Oke, jadi ini bahasa aslinya ya, teman-teman ya. Iya, coba. Oke. Iya. Kaito angelo tes en Laodikia Ecclesias grapson tade legei ho amen ho martis ho pistos. Martus itu bukan martis. Aduh. Ya, itu ho martis ho pistos kai ho aletinos ya he arketes kitiseos Theos ya. Nah, coba jadi Tuhan Yesus Kristus, jangan kamu potong-potong, bentar dulu, sabar ya. Tuhan Yesus Kristus itu adalah sang amen, sang saksi, sang kebenaran ya. Jadi he arke tes tiseos, he arke ya. Pada awalnya dialah sumber ciptaan ya, permulaan ciptaan aslinya. Ya, ini tes ini sumber. Tes itu of the Kak. Ya sama dengan of the ya, dari dia gitu loh. Bukan. Dari dialah ciptaan. Berarti artinya dia pencipta gitu maksudnya. Oke ya. Tidak ada sumber Kak. Astaga. Ini yang tes. Oke, kita lihat ya. Nih. Kok tes creation. Definitive artikel Kak, itu bukan iya, sumber. Of the itu dari ya dia. Allah, ngerti nggak? Dari dia. Itu ya? Jelas loh of the Kak, yang nonton 1000 loh, jangan membohongi ya, loh. Ya artinya of the itu kan dari of the ya, dari. Kok bisa ya sih dari jadi... dia, dari ya sumber berasal ya. dari dia. Of the, kamu nggak masa nggak tahu arti of the? Of the, coba aja lihat tuh of the itu. Oke, bentar kamu saya jelasin ya. Iya, silakan. Nih Kak, kalau sumber itu dalam bahasa Yunaninya sumber ya pigi Kak, bukan arke Kak, bukan tes Kak. Oke, jadi gini, dengar ya, bahwa kata arke itu bisa diterjemahkan artinya, bentar ya, sabar. Ya, istilah arke itu, ada empat istilah arke, yaitu sebagai sumber, sebagai permulaan, sumber atau menyatakan segala sesuatu atau penguasa. Jadi di situ adalah Tuhan Yesus itulah sumber segala sesuatu, dialah permulaan ciptaan, artinya dialah yang menciptakan segala sesuatu, gitu ya. Nah, makanya sesuatu itu ada karena Tuhan Yesus, karena dialah sang Allah itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Yaitu maksudnya di Wahyu 3 ayat 14. Nah tadi di Amsal itu, di Amsal berapa tadi? Jangan ke Amsal dulu Kak Mikana. Saya minta kan saya sudah jelasin di sini. Coba Kak kita lihat ya. Muter-muter di situ lagi. Coba Kak. Tunggu bentar. King Persian, coba Kak perhatikan. Di sini tadi ada, saya sudah baca Kak, ya. Arke
Hierarki itu ada empat istilah. Hierarki Loh, itu mana di sini artinya sebagai permulaan. Jadi kamu harus melihat konteks dari ayat itu dulu, Ini ya. apa, Kak? Ini dalam King James Version loh, Kak. Beginning of the creation. Mana Bentar ada dulu, sumber? Nandar. Halo. Iya, silakan. Saya yang menjelaskan, tanya, kamu potong-potong. Dari tadi kamu sudah bernarasi loh, ya. yang saya tanya sumber dalam bahasa Yunani itu apa? Ada Es 4 itu istilah bukan sumber. Arke itu sebagai permulaan, sumber, ya, menyatakan segala sesuatu dari Dia. Nah, artinya dari Tuhan Yesuslah permulaan dari ciptaan itu. Artinya Dialah menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau di Amsal itu bahasa aslinya tidak ada di situ diciptakan, ya, tetapi memiliki, mempunyai, ya, di Amsal. Oke, saya kasih tunjuk ya bahasa aslinya. Ya Amsal 8 itu, ya. Ya, nggak apa-apa, sabar ya teman-teman, karena gini. Tunggu, turunin aja Koril dan Nandar, Kak Mikano. Tunggu bentar ya, supaya kita luruskan framing Senandar nih. Tujuan kita bukan Senandar ya. Senandar ini sudah penghujat sejati ya. Dia binasa Loh, itu. kok gitu kok? Loh, Sudah tadi kan menjudge. kamu bilang saya sesat. Ya, Loh. boleh dong saya memberikan tanggapan kepadamu karena kamu mengatakan saya sesat. Ya kan, Enggak, itu hak aku saya. enggak. Karena kamu kan setiap hari menghujat Tuhan Yesus, ya, mempelesetkan firman Tuhan. Kak, yang saya tanya sumber itu, Kakak tadi kan mengatakan Yesus itu adalah sumber dari ciptaan. Itu bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunani sumber itu pigi, Oke, Kak, tunggu. bukan tes. Ya, Jadi tadi saya sudah jangan jelasin asumsi. itu, jangan bolak-balik ke situ Loh, lagi ya. kok bolak-balik? Terus yang kemudian di Kok Proverbs, bolak-balik? ya, Proverbs 8 ya 22. Kita tunjukin langsung ke bahasa asli teman-teman ya. Tadi kalau bintang itu kan kamu bilang ya karena dialah sumber segala ciptaan ya, teman-teman ya, gitu kita maksudnya. lihat ya. Nggak apa-apa, Jadi silakan. sekarang Amsal 8 ayat 22. Coba kita lihat. Di situ bukan diciptakan ya teman-teman ya. Iya, terus apa dong? Ya, sabar. Iya, Ini. coba. Nih. Haleluya. Jadi Haleluya. Yahweh Kanani Resit Darko Kedem Mi Alau Meats. Jadi di situ Kanani itu bukan diciptakan ya. Jadi artinya memiliki. Dimiliki, sudah punya. Jadi Yahweh itu memiliki segala sesuatu, dari Dialah sumber dari segala hikmat. Itu maksudnya. Ini saya tunjukkan bahasa aslinya ya teman-teman ya, supaya kalian tidak jangan mau dibohongi Sinandar ini tentang Alkitab. Dia itu memplesetkan firman Tuhan. Oke. Sudah, Kak? Oke, saya tunjukkan dulu bahasa aslinya. Oke, silakan. Coba kita lihat. Yahweh Kanani itu bukan menciptakan, karena menciptakan itu bara, Nandar ya. Coba lihat di Ini bahasa aslinya. Apa itu? Ini Hebrew ya. Hebrew dari Amsal 8 ayat 22. Nah, Oke, semua lengkap. Oke, saya sekarang tunjukin dulu tanya. bentar. Baik. Yahweh Kanani Resit. Jadi saudaraku Nandar yang baik hati, yang manis ya. Di Amsal 8 ayat 22 itu bukan bara ya. Bara itu baru menciptakan. Di sini Kanani itu artinya memiliki, mempunyai. Jadi Yahweh itu sudah memiliki hikmat sejak sebelum kekekalan ya. Artinya Dialah sumber segala hikmat itu. Itu maksudnya di sini. Jadi bukan Yahweh menciptakan, bukan. Yahweh memiliki, mempunyai hikmat ya. Gitu maksudnya teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah dengan Sinandar. Dia itu memang suka memplesetkan firman Tuhan ya. Dia tuh nggak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Jadi Boleh kita saya kembali tanggapi? ke bahasa asli. Boleh Memang saya tanggapi? terjemahan, mohon maaf ya, terjemahan dari Lai itu kurang tepat dengan bahasa asli. Saya bilang kurang tepat ya. Itulah kenapa Lai berusaha menerbitkan Alkitab terjemahan baru 2, karena memang ada terjemahan-terjemahan dari Lai itu tentang bahasa asli kurang tepat ya. Ya, namanya juga manusia ya. Nah, untuk itulah kenapa Lai menerbitkan TB2 supaya terjemahannya itu tepat dengan bahasa asli, seperti di Amsal 8 ayat 22 ini ya teman-teman ya. Bahwa di situ bukan menciptakan, tetapi memiliki. Artinya Yahweh ya, Tuhan itu sudah memiliki hikmat sejak sebelum dunia ini pun ada. Karena apa? Tuhan Yesuslah sumber segala hikmat, saudaraku. Nah, jadi di Wahyu 3 ayat 14 itu artinya Tuhan Yesus adalah sumber segala ciptaan. Dialah permulaan dari ciptaan. Artinya ini komparasi dengan Yohanes 1 ayat 3 bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu, saudaraku.
Jadi berhentilah kalian mendengarkan Nandar kalau dia Sudah. memplesetkan firman Tuhan, karena Baik, apa yang dijelaskan Nandar ini tentang firman Tuhan itu tidak benar ya teman-teman ya. Jadi gitu. Sudah. Saya jawab ya, saya tanggapi ya. Loh, ngapain kamu memberikan tanggapan? Saya sudah Loh, jelasin apa. kamu Saudaraku Nandar. Kamu menjelaskan sesuatu Loh, hanya sebentar dulu. melihat. Oke, sekarang Saudaraku saya tanya. Nandar, tadi kan Sekarang kamu saya sudah tanya. membacakan firman Sekarang saya Tuhan tanya sama yang kamu. Bentar dulu saudaraku, Iya, sabar, sabar, oke. sabar, Gimana? sabar Mau saudaraku. kamu gimana? Ya, Sabar sudah, saudaraku jangan yang baik gemetar, hati. Jangan gemetar. Saya Aku belum nggak menanggapi gemetar. loh. Saya belum Loh. menanggapi loh. Kan di situ tadi saudara sudah membacakan ya Wahyu 3 ayat 14 dan Amsal 8 ayat 22. Iya. Karena memang di bahasa aslinya itu bukan menciptakan tapi memiliki, mempunyai gitu. Coba lihat ayat ke-23-nya. Itu kan ada Amsal 8, Amsal 8 22 23. Coba kamu lihat 23-nya. Boleh aku tanggapi sebentar? Karena gini, mohon maaf ya Mikana ya, saya belajar Ibrani 3 tahun. Kamu tahu nggak? Ya kamu mau belajar Ibrani 100 Sebentar. tahun pun, kalau kamu bukan anak Tuhan Yesus, kamu tidak akan ngerti firman Bukan Tuhan. seperti itu. Ya. Kamu justru menerjemahkan sesuatu berdasarkan asumsimu hanya Di mana melihat. asumsi saya? Saya yang saya tunjukkan tadi bahasa aslinya loh. Sekarang saya tanya, kalau kamu tidak mengatakan bahwa apa yang kamu ucapkan adalah asumsi, sores akar kata dari Kanani itu apa? 1, 2, 3. Justru apa ya soresnya? di Amsal 8 ayat 23 itu artinya dia adalah kekal. Dia sudah Loh. ada sebelum dunia ini pun ada Kamu di dalam salah bahasa ini. asli. Coba Kamu aku salah buka gimana? ya. Aku buka bahasa aslinya loh. Coba Oh, kita loh. lihat. Coba kita lihat ya. Di dalam Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Coba dibuka ayat ke-23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Jadi Yesus itu adalah bentukan Tuhan. Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Kenapa kalian menyembah ciptaan dan bentukan Tuhan? Kenapa kalian tidak Kayaknya si Nandar Sebentar, ini belum paham. Enggak. Oke. Ngapain bernasib panjang? Di situ Kenapa? bahasa aslinya bukan diciptakan, artinya memiliki. Emang Karena apa? Dialah sumber segala hikmat, gitu Oke, maksudnya. Boleh saya tanggapi? Saya tanggapi. Kamu tahu nggak? Salam Lihat ke adikku sini. cantik. Lihat ke Ya, sini. Jangan panik. Lihat ke Bentar, sini. bukan panik. Saya itu juga Coba kan lihat harus ke sini. mendengarkan apa yang Coba lihat ke saya. dikatakan oleh saudara-saudaraku Udah, gitu nanti loh. saya Yang juga jelas di banyak, sini teman-teman jangan panik. saya sudah jelaskan ya bahwa Oke. di dalam bahasa aslinya itu bahwa Yahweh Loh. itu sudah memiliki hikmat, mempunyai hikmat sejak sebelum dunia ini ada ya. Di dalam memulai pekerjaannya atau penciptaan, dialah hikmat itu sendiri. Oke. Ya, sumber segalanya sebelum dunia ini ada, hikmat Tuhan Yesus itu sudah ada. Aduh, Itu maksudnya ya. Mikana. Jadi berdasarkan bahasa asli, Mikana. saya sudah bacakan tadi. Bahasa Nah, asli tolonglah dari saudaraku interlinear. tidak usah lagi Mikana. memframing Kenapa? firman Tuhan. Oh, Saya bukan rasa sudah cukup. memframing. Kok Cukup ya. Belum saya Iya. tanggapi kok cukup. Loh, Kabur. iya. Kabur. Bukan kabur. Terima kasih Nandar. Loh, God loh, bless terima you. Salam kasih. toleransi. Belum bisa kabur.